Nah, mengapa kita ingin belajar sesuatu dari kekaisaran yang berkuasa lama sekali? Kekaisaran-kekaisaran itu kini telah runtuh, dan jika tujuan mereka adalah untuk bertahan selamanya, ya, mereka telah gagal. Mereka juga kontroversial dan banyak dikritik. Jadi, haruskah kita benar-benar melihat cara mereka memerintah dan menggunakan pelajaran itu dalam hidup kita? Ya, tentu. Oke, kita dapat belajar banyak dari kekaisaran-kekaisaran yang paling kuat. Hanya karena mereka telah runtuh dan kontroversial, bukan berarti mereka tidak sangat sukses. Kekaisaran-kekaisaran ini mencapai hal yang mustahil, memerintah selama puluhan tahun, ratusan, dan terkadang bahkan ribuan tahun. Mereka menjelajahi dunia ketika bepergian ke seluruh dunia hanyalah sebuah ide. Mereka cerdas, sukses, dan fokus. Jadi, berikut adalah 15 pelajaran hidup dari kekaisaran terkaya. Dimulai dari nomor 1, gunakan sumber daya Anda untuk menciptakan permintaan. Kita akan kembali ke abad ke-13 hingga ke-16 untuk pelajaran ini ketika sebuah kekaisaran yang identik dengan kekayaan dan kecakapan ekonomi berkuasa. Kekaisaran itu dikenal sebagai Kekaisaran Mali. Mereka kaya karena menguasai jalur perdagangan Trans-Sahara, jalan raya utama yang menghubungkan berbagai belahan dunia. Mereka memiliki tambang emas yang luas dan memiliki akses ke garam dan gading. Namun, tidak ada yang benar-benar menginginkan emas pada saat itu hingga pemimpin Mansa Musa melakukan perjalanan ke Mekah dan membagikan emas kepada orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan. Hal itu menyebabkan inflasi di kota-kota yang dikunjunginya dan menarik perhatian para pedagang dan investor yang melihat kekaisaran itu kaya, berkuasa, dan murah hati. Coba pikirkan seperti ini. Jalur perdagangan dan sumber daya dalam hidup kita dapat berupa apa saja yang membantu kita maju. Keterampilan, pengetahuan, koneksi, dan bahkan waktu kita. Jika kita dapat mengetahui apa yang kita miliki yang berharga dan menggunakannya secara strategis, kita dapat mempersiapkan diri untuk sukses. Anda harus menemukan atau bahkan menciptakan ceruk tempat keterampilan dan sumber daya Anda dapat menonjol sebagai sesuatu yang berharga. Keterampilan dan sumber daya tersebut harus memberikan dampak, menarik perhatian, atau menghadirkan sesuatu yang berbeda. Bagaimana Anda dapat membuat diri Anda menonjol dari yang lain meskipun tampaknya semua orang memiliki keterampilan dan sumber daya yang sama dengan Anda? Apa yang membuat Anda berbeda? Nomor 2, pelajari dan mainkan permainan sistem keuangan. Kekaisaran Belanda pada masa keemasannya mendirikan Bursa Efek Amsterdam pada tahun 6002, yang pertama di dunia, yang sebenarnya membantu penyebaran saham dan obligasi. Mereka mendidik diri mereka sendiri tentang perdagangan saham dan manajemen keuangan. Dan jika Anda ingin memahami bagaimana kekayaan diakumulasikan dan didistribusikan serta menjadi bagian dari distribusi itu, maka Anda juga harus belajar, tidak peduli seberapa membosankan dan rumitnya hal itu. Sekarang, dengan mengacu pada model Belanda dalam mengumpulkan modal, jika Anda seorang wirausahawan, pikirkan sebanyak mungkin sumber pendanaan untuk meluncurkan atau memperluas bisnis Anda. Selami semua kemungkinan rute yang dapat Anda ambil. Ini dapat mencakup pinjaman tradisional, modal ventura, atau metode yang lebih modern seperti crowdfunding. Masing-masing metode ini menawarkan keuntungan dan risiko yang berbeda. Dan satu-satunya cara Anda dapat mengetahui tentang pilihan Anda dan merencanakan masa depan keuangan Anda dengan aman adalah dengan belajar dan memainkan permainan. Nomor 3, pimpin dengan visi yang jelas. Beberapa orang suka melakukan segala sesuatu dengan tergesa-gesa. Oke, itu berhasil sampai taraf tertentu. Tetapi jika Anda ingin naik level dalam hidup, Anda harus menyeimbangkan fleksibilitas itu dengan visi. Dan Anda harus menjalani hidup seperti seorang manajer memimpin tim di tempat kerja. Kekaisaran Romawi dan Kekaisaran Mongol dipimpin oleh para pemimpin visioner yang mengubah masyarakat dan wilayah mereka masing-masing. Kekaisaran Romawi di bawah pemimpin seperti Julius dan Augustus Caesar memperluas wilayahnya dan membangun warisan hukum, pemerintahan, dan budaya yang bertahan lama. Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol, menyatukan suku-suku Mongol dan menciptakan kekaisaran yang membentang dari Eropa hingga Asia. Mereka melihat jauh melampaui apa yang telah mereka miliki, dan meskipun kontroversial, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Telah mereka miliki, dan meskipun kontroversial, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor 4, hargai prestasi dan keterampilan daripada nepotisme. Nah,
Ada alasan mengapa frasa Nepo Baby menjadi begitu memecah belah dalam beberapa tahun terakhir. Orang-orang lelah melihat anak-anak biasa-biasa saja mendapatkan pekerjaan hanya karena bakat dan kerja keras orang tua mereka. Kekaisaran Mongol menghargai prestasi dan keterampilan daripada hak kesulungan atau status, mempromosikan individu berdasarkan kemampuan dan prestasi mereka. Pendekatan ini adalah kunci keberhasilan militer dan administrasi yang efisien. Dinasti Tang di Tiongkok mempromosikan sistem berbasis prestasi melalui ujian pegawai negeri, yang memastikan bahwa pejabat pemerintah dipilih berdasarkan kemampuan mereka, bukan status sosial mereka. Anda mungkin bayi Nepo, Anda mungkin berteman dengan seseorang karena orang tuanya kaya dan sukses. Atau Anda mungkin ingin mempekerjakan seseorang karena keluarganya dapat membantu dengan jaringan dan koneksi. Namun, penting untuk diingat bahwa ketika orang tidak pernah harus bekerja keras untuk mendapatkan keterampilan dan kualitas yang mereka butuhkan untuk kesuksesan itu, mereka juga tidak akan memahami dorongan atau ambisi Anda. Semua yang Anda berdua lakukan akan tampak tidak jujur dan tidak otentik. Carilah orang-orang yang bekerja keras seperti Anda, yang memiliki keterampilan yang Anda perjuangkan, dan yang menginspirasi Anda karena visi mereka, bukan karena warisan mereka. Nomor 5, jadilah tangguh dengan beradaptasi. Kita sering mendengar tentang ketahanan dan betapa penting dan berharganya hal itu bagi kita. Namun, bagaimana tepatnya kita menjadi tangguh? Bagaimana kita menghadapi tantangan tanpa membiarkannya menghancurkan kita? Ya, kita beradaptasi. Kekaisaran Bizantium terkenal dengan ketangguhannya, bertahan selama lebih dari 1000 tahun meskipun menghadapi banyak invasi, wabah, dan konflik internal. Mereka beradaptasi melalui pernikahan strategis, diplomasi, dan dengan mengembangkan taktik militer mereka. Kekaisaran Mongol juga menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa, dengan cepat mengadopsi teknologi dan taktik baru dari budaya yang mereka taklukkan. Waktu tersulit selama tantangan bukanlah mengetahui, melainkan ketidakpastian atau ketidakstabilan yang muncul dari pemikiran bahwa sesuatu tidak akan berhasil, tetapi Anda tidak dapat memahami alasannya. Setelah Anda tahu, baik itu berakhirnya hubungan atau kehilangan pekerjaan, Anda dapat mengambil tindakan dan menjadi mudah beradaptasi. Setelah Anda tahu, Anda dapat mengubah ide-ide Anda, beradaptasi, mengembangkan rencana permainan, dan mulai bertindak. Nomor 6, hargai budaya yang berbeda. Ketika kita bepergian atau bertemu orang-orang dari negara yang berbeda, kita seringkali terjebak dalam mekanisme bawaan untuk menemukan sebanyak mungkin kesamaan atau perbedaan. Kita menilai perbedaan-perbedaan ini jauh lebih keras daripada yang kita lakukan dengan budaya kita sendiri karena kita begitu terbiasa ingin menjadi bagian dari kelompok kita. Itu tidak menjadikan Anda orang jahat, tetapi ketika Anda berbicara tentang budaya lain, pastikan untuk menyebutkan hal-hal hebat tentang mereka juga. Kekaisaran Mughal di India dikenal karena integrasi budayanya, memadukan pengaruh Persia, India, dan Islam dalam seni, arsitektur, dan administrasi. Mengintegrasikan beragam budaya dan perspektif memperkaya masyarakat dan menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Disinilah Anda meningkatkan keterampilan sosial dan meningkatkan empati serta pemahaman Anda terhadap orang lain. Itu juga dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif untuk masalah dengan menggabungkan berbagai perspektif dan ide. Nomor 7, jangan biarkan teknologi mengalahkan Anda. Anda tahu, kita semua membuat lelucon tentang anak-anak zaman sekarang yang lahir dengan iPad di tangan mereka. Kita dulu menertawakan orang tua kita yang tidak dapat menggunakan ponsel dengan benar, menandatangani pesan dengan aneh, atau memegang ponsel terlalu jauh saat mereka mengetik. Tetapi jika Anda membiarkan teknologi mengalahkan Anda, ya, Anda akan segera kalah. Dinasti Tang sering dianggap sebagai zaman keemasan budaya, inovasi, dan teknologi Tiongkok dengan kemajuan dalam percetakan, kedokteran, dan teknik. Ada pula prestasi teknik Kekaisaran Romawi seperti saluran air, jalan, dan bangunan yang menetapkan standar baru dalam arsitektur dan perencanaan kota. Para pemimpin mereka, tidak peduli berapapun usia mereka, selalu berada di garis depan teknologi. Hal itu memungkinkan mereka mengubah cara masyarakat hidup dan bekerja. Usia Anda seharusnya tidak menjadi alasan bagi Anda untuk tidak mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Jika Anda memiliki bisnis atau bekerja di industri apapun yang menggunakan teknologi modern, maka Anda berutang pada diri sendiri dan kesuksesan Anda untuk mengikutinya. Bersikap terbuka terhadap ide dan teknologi baru akan membuat Anda lebih efisien, efektif, dan kreatif. Nomor 8, ciptakan infrastruktur ideal Anda. Kekaisaran Moli tahu bahwa untuk berkembang, mereka membutuhkan lebih dari sekadar kekayaan. Mereka membutuhkan infrastruktur yang kuat, jadi mereka membangun kota, masjid, dan pusat pembelajaran yang menjadi pusat aktivitas dan pertumbuhan. Investasi ini tidak hanya meningkatkan kehidupan sehari-hari bagi rakyat mereka, tetapi juga menarik para cendekiawan, pedagang, dan pelancong, yang selanjutnya meningkatkan ekonomi dan pengaruh budaya mereka.
Anggaplah infrastruktur sebagai fondasi yang menopang segala sesuatu di rumah kita. Berinvestasi dalam ruang hidup yang nyaman dan efisien dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Ini mungkin berarti melakukan perbaikan, menata ruangan, atau membuat area khusus untuk bekerja atau melakukan hobi. Rumah Anda seharusnya menjadi tempat yang ingin Anda kunjungi kembali setelah hari yang panjang. Rumah seharusnya menjadi tempat yang paling menginspirasi, membuat Anda kreatif, dan bersemangat. Dan Anda hanya dapat melakukan ini dengan menciptakan infrastruktur yang mendukung tujuan terpenting Anda. Halo semuanya, have you ever thought about the jobs that allows you to earn anywhere in Nomor 9, bentuk komunikasi utama Anda seharusnya adalah panggilan telepon. Oh, kita akan mendapat beberapa penolakan dalam hal ini karena tidak ada yang suka panggilan telepon. Bukan, tidak ada yang suka ditelepon, tidak ada yang suka melakukan panggilan telepon kecuali panggilan telepon itu sangat cepat, efisien, dan jelas. Bukan, kita semua memiliki sistem komunikasi, program, dan cara penyampaian pesan yang berbeda untuk setiap aspek kehidupan kita. Jika Anda tidak mengaturnya dengan benar, Anda akan kewalahan. Anda mengirim email ke akuntan pajak Anda, berbicara dengan tim Anda di Slack atau Teams, keluarga Anda di e-message atau WhatsApp, dan mungkin selusin program berbeda tergantung pada tugas atau orangnya. Komunikasi yang cepat dan jelas adalah keterampilan yang sangat berharga yang kita abaikan. Semua pesan bolak-balik itu dapat diselesaikan dengan panggilan telepon yang sederhana. Bangsa Mongol dan Kerajaan Inggris, yang memiliki sistem pengiriman pesan paling canggih pada masanya, pasti menyukai kemewahan ini. Namun, mereka tidak memiliki teknologinya. Jadi, Kerajaan Mongol mengandalkan sistem YAM, jaringan stasiun relay yang meningkatkan komunikasi di seluruh wilayah mereka. Sementara Kerajaan Inggris mengandalkan layanan pos dan jaringan telegraf. Mereka mungkin tidak memiliki teknologi pada saat itu, tetapi mereka tahu pentingnya menyatukan semua orang dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, dan Anda dapat melakukannya jauh lebih cepat dengan panggilan telepon. Nomor 10, berinvestasi dalam pengetahuan. Kerajaan Shanghai dan Timbuktu, bersama dengan dinasti Tang, adalah contoh cemerlang tentang seberapa dalam pendidikan dan pertukaran ide dapat memperkaya masyarakat. Di Timbuktu, para cendekiawan dari berbagai latar belakang berkumpul, mengubah kota itu menjadi pusat pengetahuan dan pembelajaran yang ramai. Dinasti Tang di Tiongkok sangat menghargai pendidikan, menciptakan suasana yang tidak hanya mendorong pertukaran budaya, tetapi juga merayakannya, yang menghasilkan terobosan di berbagai bidang. Berkomitmenlah pada pendidikan Anda sendiri, apapun tahap kehidupan Anda. Temukan kursus yang menarik minat Anda. Jika Anda belum melakukannya, unduh aplikasi Alux. Aplikasi ini benar-benar seperti mentor tingkat tinggi yang ada di saku Anda. Kami memberikan pelajaran pelatihan harian tentang 5 pilar kehidupan yang hebat. Keuangan, kesehatan emosional, hubungan, kecerdasan, dan kesehatan fisik. Tujuan kami dengan aplikasi ini adalah untuk mempercepat waktu yang Anda perlukan untuk mencapai semua tujuan Anda, terutama kebebasan finansial. Jadi, jika Anda belum melakukannya, kunjungi alux.com/app dan unduh aplikasinya untuk memulai hari ini. Anda tidak akan menyesalinya. Kekaisaran berkembang pesat karena mereka berbagi penemuan dan pemikiran mereka. Mereka menyatukan orang-orang melalui tujuan mereka. Anda mungkin berpikir Anda dapat melakukan semuanya sendiri. Tetapi percayalah, Alexa, Anda akan mendapatkan ide-ide terbaik dari percakapan hebat yang Anda lakukan dengan orang-orang yang selalu mencari jawaban dan mengungkap pertanyaan. Nomor 11, berusahalah untuk bersikap adil. Selalu berusaha untuk bersikap adil dalam interaksi dan keputusan Anda. Baik Anda membagi tanggung jawab dalam proyek kelompok, memberikan umpan balik di tempat kerja, atau menghadapi perselisihan keluarga, keadilan harus selalu memandu tindakan Anda. Dalam hidup Anda akan memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu untuk diri Anda sendiri, baik yang diucapkan maupun tidak. Dari yang paling mendasar, jangan mencuri atau berbohong hingga yang lebih bernuansa, jangan membicarakan teman Anda di belakang, katakan langsung di hadapan mereka. Anda harus memegang teguh prinsip-prinsip Anda untuk diri sendiri dan orang lain dengan cara yang sama. Anda tidak dapat memberikan konsekuensi yang berbeda kepada orang yang berbeda karena orang lain akan mulai kehilangan rasa hormat kepada Anda dan menganggap Anda palsu atau tidak yakin dengan apa yang Anda inginkan. Jika dua orang teman mengkhianati Anda atau dua rekan kerja bersekongkol melawan Anda harus meminta pertanggungjawaban mereka berdua secara setara. Ashoka yang agung mengubah pemerintahannya untuk berfokus pada prinsip-prinsip etika dan keadilan setelah memeluk agama Buddha yang mengarah pada pendekatan yang lebih manusiawi yang memprioritaskan kesejahteraan daripada peperangan. Dan serupa, Kekaisaran Aim di bawah Cirus yang agung mengembangkan kode Yasa, seperangkat hukum komprehensif yang bertujuan untuk mengurangi korupsi dan memperlakukan rakyat secara adil terlepas dari warisan atau kepercayaan mereka. Fokus pada keadilan ini menciptakan fondasi kepercayaan dan stabilitas dalam masyarakat,
dalam diri Anda, dan dalam hidup Anda. Nomor 12, nilai perencanaan strategis. Rencana yang baik tidak menjabarkan setiap elemen seolah-olah semuanya akan berjalan lancar. Rencana tersebut mempertimbangkan potensi masalah, berbagai solusi, jadwal, orang-orang yang dapat diandalkan dan yang tidak, sumber daya yang dapat atau tidak dapat digunakan, dan apakah Anda akan memiliki rencana B atau melakukannya dengan sepenuh hati. Nah, Kekaisaran Ottoman dan Kekaisaran Romawi adalah ahli dalam perencanaan strategis. Ottoman dengan terampil menggunakan diplomasi di samping kecakapan militer untuk mengelola dan memperluas perbatasan mereka. Bangsa Romawi juga dengan cermat merencanakan pemerintahan, strategi militer, dan proyek infrastruktur mereka, meletakkan dasar bagi sebuah kekaisaran yang akan memengaruhi banyak generasi. Jika rencana mereka cukup baik untuk menguasai wilayah yang luas dan ratusan ribu orang, maka rencana tersebut seharusnya cukup baik bagi Anda untuk menguasai tim Anda di tempat kerja atau keluarga Anda di rumah. Jangan hanya menentukan tujuan Anda. Perhatikan semua langkah yang harus Anda ambil untuk mencapainya dan pastikan Anda tahu siapa yang akan membantu dan menghalangi Anda. Jika tujuan Anda adalah menjadi bugar dan sehat, apakah pasangan Anda yang suka pizza akan menjadi penolong atau penghalang? Jika jawabannya yang terakhir, Anda perlu berbicara dengan mereka. Hambatan-hambatan kecil yang tidak kita pikirkan itulah yang sering kali paling menghambat kita. Kita dapat mulai bekerja menuju tujuan itu, tentu saja. Tetapi jika kita belum mempertimbangkan hambatan-hambatan itu, maka hambatan-hambatan itu akan menggagalkan kita bahkan sebelum kita mencapai tanda 100 meter. Nomor 13, pelajari tentang seni dan budaya. Kamu tertarik jadi digital marketer? Ada kelas gratis yang bantu kamu belajar digital marketing dari profesional digital marketer loh. Kamu akan praktik langsung tools-tools digital marketing dan bisa tanya jawab, apalagi dapat sertifikat. Ada sesi tips karir di bidang digital marketing juga loh. Semuanya gratis. Yuk daftar sekarang. Hi, my name is Gabriela Nico and I specialize in traditional and digital portraits. Besides of publishing my work on social media, I also create illustrations, drawing guides, and commissions. With pencil, crayons, or gouache, I like to create portraits inspired mostly by emotions and beauty expressed in the human face. Our looks and postures reveal our feelings and have the power to grab the viewer's attention. Using sketchbooks has set me free. They've become my place of happiness, where I can make mistakes and draw what I want and I feel at the moment. In these pages, an artist can be totally honest and authentic. For me, a finished sketchbook is a piece of art in itself. That's why most of my portraits are in the form of loose sketches. In this Domestika course, you will learn the fundamentals of drawing portraits and enjoy a process of keeping a sketchbook. For the final project, you will create 3 portraits from different angles. First, we'll learn the basic rules of shading and hatching, and we'll jump directly to the structure and proportions of the human head. Then, I'll walk you through the do's and don'ts of drawing face features, eyes, noses, and lips. At this point, you will be able to draw 3 portraits in your sketchbook. One face from profile, a second one from 3/4 view, and the last one from the front. Finally, I will show you how to best document your work by shooting and editing your photos. As a bonus, I will explain how to publish your art on social media. By the end of this course, you will be ready to develop your art skills and personal style by keeping a visual diary. You'll need a sketchbook, a pencil, and an eraser. Portraits are fascinating and challenging. Learn that even difficulties can be enjoyable. Ketika Anda tidak terlibat langsung dengan seni dan budaya,
akan mudah untuk mengabaikan pengaruhnya dan berpura-pura bahwa ada hal-hal yang lebih penting di dunia ini. Dan tentu saja, oke, memang ada. Konflik dan politik memiliki efek yang lebih langsung pada Anda daripada gosip selebriti dan film-film pemenang penghargaan. Tetapi seni dan budaya membentuk pikiran dan opini kaum muda yang benar-benar menekuninya. Seni dan budaya mulai mengubah arus terlebih dahulu. Seni dan budaya menunjukkan apa yang dipikirkan orang-orang di akar rumput jauh sebelum para politisi dan pemerintah mempertimbangkan apa yang sedang terjadi. Kekaisaran Mughal dan dinasti Tang dikenal karena kontribusinya yang luar biasa terhadap seni dan budaya yang tidak hanya memperkaya masyarakat mereka sendiri, tetapi juga meninggalkan jejak abadi pada kreativitas dan inovasi. Dinasti Mughal memberi kita mahakarya arsitektur yang menakjubkan seperti Taj Mahal dan mempromosikan perpaduan gaya artistik yang masih memengaruhi seni Asia Selatan saat ini. Sementara dinasti Tang, di sisi lain, merupakan zaman keemasan bagi budaya Tiongkok, mendorong puisi, lukisan, dan kaligrafi ke tingkat yang baru. Kita masih menggunakan karya-karya ini hingga saat ini. Karya-karya tersebut telah memengaruhi masyarakat selama beberapa generasi selama ribuan tahun. Jika kreativitas Anda tidak mengalir dan perspektif serta pandangan Anda tampak terkungkung, maka cara tercepat untuk memperbaikinya adalah dengan membenamkan diri dalam seni. Pergi ke produksi teater, kunjungi museum, atau ikuti lokakarya kerajinan. Pengalaman-pengalaman ini akan membantu Anda memperdalam pemahaman Anda tentang dunia. Nomor 14, teman dan musuh Anda penting. Di Kekaisaran, mereka menyebutnya membangun aliansi dan mempraktikkan diplomasi. Kekaisaran Bizantium dan Inggris sangat ahli dalam hal ini, itulah sebabnya mereka mampu bertahan begitu lama. Mereka bernegosiasi dengan kawan dan lawan untuk mempertahankan pengaruh mereka saat dunia berubah. Inggris menggunakan jaringan diplomatik mereka untuk membangun dan mempertahankan kekaisaran global yang menyeimbangkan kekuatan kolonial yang kompetitif. Dalam interaksi Anda harus memahami perspektif orang lain dan menemukan titik temu. Tujuannya tidak boleh untuk memenangkan argumen. Tujuannya adalah untuk menemukan solusi. Ketika Anda melakukan ini, Anda menciptakan lingkungan yang mendukung tempat kerja sama berkembang. Dari kelompok pertemanan dan keluarga Anda hingga tim di tempat kerja, tidak seorang pun yang Anda lihat secara teratur harus menjadi musuh yang begitu jahat dan kuat sehingga Anda lari saat melihat mereka. Dan terakhir, nomor 15, ciptakan warisan. Kekaisaran Romawi dan Inggris sama-sama berfokus pada penciptaan warisan yang akan bertahan lebih lama dari kekuasaan mereka, menekankan struktur, hukum, dan budaya yang bertahan jauh melampaui dampak langsungnya. Bangsa Romawi meninggalkan sistem hukum dan gaya arsitektur yang terus memengaruhi masyarakat modern, sementara warisan hukum dan linguistik Inggris masih membentuk lanskap global saat ini. Jadi, pikirkan dampak jangka panjang dari tindakan Anda. Anda pada dasarnya merencanakan masa depan tempat Anda merasa aman dan terpenuhi. Itu bisa berarti berinvestasi dalam pendidikan atau kesehatan Anda sekarang, meskipun manfaatnya tidak langsung terlihat. Itu bisa berarti menabung atau mempelajari keterampilan baru yang akan berguna bagi Anda di kemudian hari. Ini tentang membangun kehidupan yang dapat Anda lihat kembali dan merasa bangga, mengetahui bahwa Anda telah membuat pilihan yang membentuk kehidupan yang bermakna dan bermanfaat. Dan itulah yang Anda dapatkan, Alexa, 15 pelajaran dari kerajaan. Kami harap Anda dapat menyeimbangkan pelajaran dan inspirasi ini dengan pengetahuan bahwa meskipun kerajaan-kerajaan ini tidak sempurna, jauh dari itu. Pada kenyataannya, ada pelajaran penting yang dapat kita petik. Apakah kami melewatkan pelajaran yang menurut Anda berharga dalam hidup Anda? Beritahu kami di kolom komentar, teman. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Sampai jumpa di video berikutnya, Alexa. Sampai saat itu, jaga diri Anda. Want to grow your business quickly? Come to madeinchina.com. Search for electric cars. B2B sourcing simplified. Discover more with Made in China app. Over 80 million products in one tap anytime, anywhere. Mau hadiah iPhone 17? Buka aplikasi ShopeePay dan klik halaman kirim uang. Pilih ikon sebar ShopeePay. Masukkan nominal sebar ShopeePay. Bagikan link sebanyak-banyaknya dan dapatkan hadiahnya.